Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat games kucing melompat menggunakan aplikasi Scratch. Baik, langsung saja. Silakan kalian buka aplikasi Scratch atau kalian bisa buka website scratch.meet.edu. Di situ silakan kalian bisa login terlebih dahulu, atau jika kalian tidak ingin login atau sudah mempunyai coding programnya, silakan kalian bisa langsung masuk ke menu create atau buat. Nah, kalian akan disuguhkan tampilan Scratch pada aplikasi Scratch berbasis web ya. Silakan kalian perhatikan pada aplikasi Scratch tersebut. Di situ silakan kalian masukkan variabelnya. Ini saya sudah tuliskan untuk variabel gamesnya. Yang pertama adalah tema games kucing lompat menghindari kepiting. Nah, ya. Kemudian sprite atau karakternya yang pertama adalah kucing. Ya. Yang pertama adalah kucing ini sendiri, ya. Kemudian yang kedua, sprite yang kedua, saya tambahkan dulu. Sprite obstacle atau sprite rintangan yang kedua adalah kepiting. Ya, kita masukkan terlebih dahulu sprite-nya atau variabelnya. Yang kedua adalah kepiting. Kita cari dulu. Ini ya. Atau obstacle-nya dengan size 50. Kita rubah dulu size-nya menjadi 50. Ya, tekan enter. Maka dia ukurannya lebih kecil ya daripada si kucing. Kemudian backdrop atau background-nya ya. Kita pilih blue sky. Nah, seperti ini kita taruh saja kucingnya di sebelah kiri ya. Kemudian kepitingnya di sebelah kanan yang untuk rintangannya. Nah, seperti ini. Untuk variabelnya sudah kita tentukan ya. Kemudian kita masukkan untuk coding programnya. Yang pertama, kita tentukan, kita buat coding program sprite kepiting atau obstacle-nya atau rintangannya ya. Yang pertama, kita masuk ke menu event. Kemudian kita pilih when bendera hijau clicked. Ketika bendera hijau ini kita tekan ya. Motion, kita masuk ke gerakan ya. Go to X 250, Y 150. Go to X. Ini maksudnya apa? Ketika posisi kepiting di sebelah arah kanan 250, ya X 250, Y min 150. Ini kita min 150 ya. Maka glide 1 second to X min 150 Y 150. Ini maksudnya bagaimana? Saya akan jelaskan nanti. Nanti kita akan praktekkan agar kalian nanti lebih memahami ya. Nah, ini saya akan jelaskan. Maksudnya apa? Ketika posisi kepiting ada di X250, maka nanti dia akan bergerak ke arah kiri min, ini salah ini. Nah, nanti dia akan bergerak ke arah kiri sebanyak min 250. Jadi dia akan bergerak ke kiri ya, ke arah kucing itu min 250 ya. Posisinya tetap untuk vertikalnya min 150, posisinya tetap sama. Jadi coba kita jalankan saja ya. Nah, seperti ini lurus ya. Jadi dari arah kanan ke kiri ya, seperti itu ya. Dari arah kanan ke kiri. Ini pergerakan dari. Nah, ini kurang satu ini. Kita tambahkan untuk, karena dia ini terbatas ya, dari kanan ke kiri dia hanya berhenti di sini, maka kita tambahkan control forever. Maaf, ini control forever-nya di sini ya. Jadi ketika kita sudah tambahkan control forever, ketika
kita jalankan, maka dia akan nembus ya, dia akan berjalan seterusnya seperti ini. Nah, nggak berhenti ya. Itu rintangannya. Baik. Nah, untuk coding spread kepiting atau obstacle rintangannya sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke coding program spread kucingnya. Ya, sekarang kita klik untuk bagian karakter kucingnya ya. Nah, baik, langsung kita tentukan menunya. Ketika bendera hijau diklik pada menu event, seperti ini ya. Ketika bendera hijau diklik, maka motion go to X184 Y115. Ini untuk merestart posisinya. Ya. Untuk merestart posisinya. Di sini. Nah, ini ya. Pastikan untuk merestart posisinya di X184 115. X184 min 115 ya. Ini untuk merestart posisinya. Jadi dari atas dia kembali ke bawah kembali ya. Ini posisinya seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu. Untuk mengulanginya kita masuk menu ke control forever ya. Untuk mengulanginya secara looping ya. Kemudian kita pilih next custom. Kemudian kita untuk mempercepat ya, control wait atau tunggu sebanyak 0,1 detik. Itu fungsinya untuk mempercepat pergerakan ya. Jadi tidak berlama-lama. Kemudian kita akan memulai untuk pergerakannya itu masuk ke sini. Kita akan broadcast terlebih dahulu dengan message mulai ya. Kita akan buat message-nya mulai. Ini artinya apa? Ini artinya kita memulai pergerakan di sini ya. Nah, ini pergerakannya di event broadcast mulai ini. Kemudian kita akan untuk menandai ya, kita buat teks saja di sini. Say mulai bermain. Ya, ini kita say bermain. Kemudian kalau sudah ada teks mulai bermain, ya, kita harus tambahkan untuk menghilangkan script tersebut ya, mulai bermain. Jadi tidak nempel terus ya. Tambahkan di sini stop the script ya. Nah, sekarang ini kita akan coba ya. Coba untuk coding spread program kucingnya apakah bisa. Nah, mulai bermain ya. Nah, ini sudah bisa ya. Oke, sekarang kenapa belum hilang? Nanti kita akan tampilkan untuk coding selanjutnya ya, agar untuk broadcastnya ya, broadcastnya itu dia bisa hilang. Oke, sekarang kita akan masuk untuk coding ketika kucing berjalan ya. Tadi kan coding program spread kucing ya, tadi sudah keluar untuk tombol untuk memulai permainan dan memberikan teks untuk mulai ya. Sekarang kita akan masuk ke coding ketika kucing berjalan. Kita akan masuk ke menu event, kemudian kita mainkan pada tombol keyboard spasi ya. Jadi ketika ini intinya ketika tombol spasi ditekan ya, maka akan muncul ya start sound ya, ini akan mulai. Dan ini jangan meong karena ini mulai permainan, sehingga kita ganti menjadi musik saja ya. Kita masuk ke sound, menu sound ya, kemudian kita tambahkan yang asik aja. Di sini saya milih pop saja.
Kemudian kita bisa ganti suara meong ini menjadi pop agar lebih lebih menarik ya. Nah, kemudian di sini ya kita bisa kita bisa tambahkan ya untuk motion gerakan. Ini sebentar. Sekarang tadi kita akan posisi di sini ya. Ketika kucing di atas ini, ketika dia dimulai, maka dia akan kembali ke bawah. Nah, ini tuh codingnya di sini. Codingnya di GoToX 184 115 ya. Jadi ketika posisi dimanapun itu posisinya ketika kita tekan, maka dia akan kembali ke bawah. Itu fungsi dari GoToX 184 115 untuk restart posisi ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini lagi ketika kita start sound ya. Sini glide 120 20 ini kita masuk ke motion saja. Ini kita posisikan dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pergerakan dari kucing ya, yaitu glide. Glide-nya ini ya 120 min 120 20. Ini untuk pergerakan atas bawahnya ya. Nanti kita bisa lihat. Terus kemudian glide sekali lagi ya. Posisinya atas bawah nanti kita akan lihat. Seperti ini, kita pastikan. Jadi dia posisinya di min 120 untuk horizontalnya, kemudian untuk vertikalnya sama 120 ya. Oke. Ini untuk pergerakan ketika kucing berjalan ya. Jadi ketika kucing meloncat lebih tepatnya ya. Nah, ini salah, ini ketika kucing meloncat. Nah, ini program atau coding ketika kucing meloncat. Sekarang kita akan coba nih. Ketika spasi ini ditekan, seperti ini, perhatikan ya. Coba kalian tekan di keyboard kalian, maka dia akan loncat-loncat seperti ini. Ya. Oke. Itu sudah, codingnya sudah selesai. Sekarang kita tambahkan coding ketika kucing bertabrakan dengan kepiting. Nah, ini kita tambahkan codingnya ya. Berarti kita masuk ke event when I receive. Nah, ini kita tambahkan coding ini. When I receive ya, mulai ya, ketika broadcast mulai diadakan, kemudian masuk ke control, kita looping forever ya, kemudian kita tambahkan pada control forever if then ya, kita tambahkan if jika. Ini kita tambahkan untuk coding jika ya, coding jika ya. Kemudian masuk ke control sensing touching grab. Nah, ini kita masuk ke control jika masuk ke sensing ya, menu sensing ya. Kita masuk ke menu sensing, ini salah. Kita masuk if, kita menu sensing touching grab ya. Jadi ketika dia ini touching itu menyentuh ya, menyentuh, kita ganti menyentuh crab atau kepiting tadi ya, menyentuh crab atau kepiting tadi. Then ini adalah then di sini ya. Maka apa yang terjadi? Masuk ke menu event, broadcast game over. Maka ketika natap kepiting, maka dia ada broadcast ya, atau dia akan ada broadcast game over. Kita tambahkan di sini untuk pesannya adalah game over ya. Kalau sudah, terus kemudian kita tambahkan untuk tulisan ya, atau keterangan look say game over, silahkan mulai lagi. Kita tambahkan di sini games
over, silahkan mulai lagi. Nah, kemudian, nah ini ketika games over ya, sekarang kita akan mulai aja. Kita akan cek ya apakah bisa ketika kepiting menyentuh si kucing ya. Go. Games over, silahkan mulai lagi. Ya, ini udah mulai nih. Oh. Oke, kenapa ini lambat? Lambat karena ini glide-nya 1 second ya. Jadi terlalu lambat, kita buat 0,30.3 aja. Nih. Agar tidak terlalu lambat. Sekarang kita coba lagi ya. Oh, 4. Nah, sekarang ketika bertabrakan dengan si kucing, si kepiting ya, maka akan ada tulisan games over, silahkan mulai lagi. Ini kurang ini. Silahkan. Dan ini kurang satu ya, ketika dia bertabrakan kita akan hentikan semua scriptnya. Di sini belum ini. Nah, ini ada pada bagian bertabrakan dengan kepiting ini dia masih berjalan ya, berarti ini masih kurang satu, harusnya kita tambahkan stop all ya pada bagian ketika bertabrakan dengan kepiting ya. Games over, kemudian tambahkan stop all. Oke, kita tambahkan di sini control stop all. Nah, ya. Sekarang kita akan cek apakah ketika dia bertabrakan dengan kepiting dia akan berhenti atau tidak. Yuk. Nah, dia berhenti ya. Lagi. Nah, dia berhenti. Nah, stop all-nya nih ya. Nah, ini dia berhenti. Nah, kita coba lagi. Nah, dia berhenti ya. Oke, kenapa dia berhenti? Kemudian kemudian games over-nya tidak keluar. Sekarang kita akan cek di sini. Nah, perhatikan sini. When I receive, mana ini? Kita bertabrakan ya. Forever, if sensitive touching craft, ya. Then, nah di sini kan bisa lihat ya. Untuk say game over itu ketika game berakhir. Berarti ini kita hapus dulu. Ini kita salah nih. Nah, seharusnya seperti ini ya. Broadcast game over, stop all. Nah, kita tambahkan tulisan game overnya itu ketika game berakhir ya. Ini ada coding lagi. Coding ketika bertabrakan. Ini kan coding ketika bertabrakan ya. Sekarang kita tambahkan coding game over. Nah, kita masuk ke menu kontrol kembali. When I receive, sini ya. Kalau tadi kan when I receive mulai, sekarang when I receive game over. Ya, when I receive game over, maka masuk ke menu event when I receive game over ya. Kemudian akan ada sound meong. Kalau ada bertabrakan maka akan keluar game sound meong. Nah, kemudian look see, kita tambahkan games over. Games over. Silahkan mulai lagi. Oke, sekarang kita akan play lagi ya. Apakah dia keluar untuk tulisan games over, silahkan mulai lagi ketika permainan berakhir. Nah, suara meong dan games over, silahkan mulai lagi. Oke, sekarang kita cek ya guys. Di sini kita akan cek ya. Sekarang kita akan tambahkan untuk penilaiannya atau rekor permainannya ya. Kita tambahkan codingnya, yaitu masuk ke variabel. Kita buat baru namanya variabel nilai. Ya, variabel nilai untuk kita klik tombol make a variable, kemudian kita tambahkan variabel nilai ya. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke menu event, ketika bendera hijau diklik seperti ini ya. Maka masuk ke menu variabel set nilai to. Nah, masuk ke menu variabel set nilai
to 0 ya, posisinya harus 0 karena mulai dari awal ya. Jadi my variable itu artinya variabel kita, variabel nilai kita ya, kita ganti dulu variabel nilai itu 0. Variabel nilai kembali ke 0. Kemudian di sini kita bisa tambahkan sedikit 0. Kemudian kita tambahkan looping, pengulangan lagi control forever di sini. Nah, variabel untuk kita tambahkan untuk coding forever atau looping. Kita tambahkan untuk kontrol eventnya, kontrol 1 detik ya. Nah, wait 1 second, kemudian kita masukkan variabel lagi, change nilai to try atau tambahkan 1 poin ya. Variabelnya tambahkan by ya, change nilai by 1 poin. Nah, jadi ketika dia berhasil meloncati kepiting tadi ya, maka dia akan menambahkan sebanyak 1 poin. Nah, ini bisa dilihat ya, ini untuk coding program rekornya. Oke, sekarang kita akan cek ya, apakah berhasil atau tidak untuk penilaiannya. 1. Nah, dia berhenti karena ada script stop all ya, karena ketika berhenti menatap kepiting. Sekarang kita coba lagi yuk. 1, maaf. Lagi. Tuh, ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ketika dia melompati kepiting, maka dia akan ditambahkan 1 poin ya. Berarti sudah betul ya untuk record atau penilaiannya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi kita ulang lagi ya, kita akan play lagi. Go. Ulang lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita stop dulu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.